Assalamualaikum, balik lagi di channel Anggara Kasih. Hari ini aku sama abang, kita berdua mau bikin video tentang virus Panle. Mau berbagi cerita, berbagi pengalaman dari kucing kita ya, yang udah kucing kita, dari anabul kita yang kita. iya, dari anabul kita yang pernah kena virus itu. Jadi kita mulai ceritanya. Oke. Jadi virusnya itu virus Panle. Panle apa bang? Kepanjangannya? Panle Kopenia. Iya, gitu. Ada salah satu kucingku itu si putih, namanya Uwi. Itu salah satu mahkota di di channel kita. Nah, Queen Queen kita. Dia si Uwi itu waktu kecil sekitar umur 3 bulan. Kita ngadopsi awal dia itu umur 3 bulan ya bang. Ini pertamanya mau cerita dulu. Mau cerita dulu ya. Jadi pertama kita ngambil Uwi itu umur 3 bulan, katanya 3 bulan. Nah, kita udah tahu posisi Uwi itu ternyata dia itu penuh dengan penyakit. Jadi sebelum kena Panle, kita cerita sedikit ya, flashback. Kita udah tahu waktu posisi COD ngecek, itu tuh dia badannya penuh jamur. Nah, badannya penuh jamur. Nah, terus waktu ditanya abang, itu tanya tuh sama yang punya, itu kenapa ekornya kok kayak gitu? Jawaban cuman gini, mas kenapa mas ekor? Enggak mas, itu kotor, kena apa itu, kena apa bilang? Kena apa gitu loh pak, serius? Enggak, kotor. Kena apa kayak tanah yang kering itu loh, kecil-kecil. Katanya gitu. Terus ya udah, aku sama abang ngecek, aku megang kan, aduh ada jamur, cuman aku diem kan. Nah, kita terketuk tuh hatinya, nggak tahu pengen aja ngambil. Terketuk, soalnya juga mikirnya kalau semisal nggak kita ambil, kasihan posisinya, badan udah penuh jamur, kupingnya itu posisinya udah tinggal kulit ya bang. Pokoknya parah lah dia. Terus next pas Uwi kok bisa kena Panle itu dari mana sih gitu loh. Nah, dari mana sih itu? Pertamanya itu gini, pas musim hujan, kayaknya nggak salah Februari kan masih musim hujan. Nah, mau divaksin, ya udah kita vaksinkan. Perjalanan dari rumah ke tempat mau vaksin itu 1 jam ya, 1 jam nggak nyampe, pokoknya 45 menit ya, 40 sampai 45 menit. Terus nyampe lokasi ku nggak hujan, terus akhirnya divaksin kelar lah, gak apa-apa. Terus mau pulang itu hujan. Ya udah, di tengah perjalanan kita neduh. Tapi dia sempat pipis di jalan. Nah, cuman di jalan itu sempat pipis. Jadi basah pantatnya. Nah, ya udah lah, tak pikir kan ya wis wajar, biasa lah. Ya udah, kita pulang nyampe rumah maghrib. Pas maghrib masih normal, masih jalan-jalan, masih mainan, masih aktif. Terus itu kan sih tak bawa. Terus pagi ini jam 9 mandi gitu. Jam 9 pagi aku mandi dia dryer, masih normal, masih mau makan. Cuman enggak kayak kucing biasanya. Itu kayak kucing biasanya kan digerak-gerakin, itu kan mau apa ya, kayak bangun gitulah. Itu tetap tidur. Itu kita belum nyadar kalau itu penyakit Panle. Kirain kita kan kayak gemes gitu kan ya, tidur diangkat-angkat tuh nggak itu. Kirain habis mandi terus nyaman gitu kan. Terus jam 1 kok nih bocah kok nggak kayak biasanya, kan baru ada seminggu diadop. Kok nggak kayak biasanya aku main loncat-loncat makan, terus
jam 3 sore aku udah panik. Aku udah panik kan, wah ini nggak beres sih, kucing nggak beres, udah lemes, kayak pupil matanya udah kayak bulat gitu loh. Itu udah kayak tanda-tanda kan pupilnya udah gede gitu. Terus aku kayak ngechat, "Om, ini kucingku kayak gini Om, gimana?" Gimana katanya Gimana? gitu. Ini badannya lemes, pupil matanya membesar. Terus si om yang nanganin Uwi ku Udah langsung nangkep gitu. udah langsung nangkep, oh ini kena panle. Bentar, soalnya gimana ya, itu tempat langganan kita dan dia tuh udah nanganin panle banyak banget saat itu tuh, emang baru rame-ramenya panle gitu. Jadi terus pikirannya, wah itu panle tuh, dia sempat ditanyain gini-gini, nanti kita bakal jelasin ciri-cirinya ya. Nah, udah terus jam 4 sore ya, jam 4 habis sore. maghrib Jam 4 sore. sebelum maghrib apa Sebelum udah maghrib. sebelum maghrib aku doang. Jadi aku doang yang ngambil obat. Kita sebelum meluncur kita udah pesen, "Om, ini Pokemon kucingku harus sembuh. Aku nggak peduli habis berapa, Pokemon kucingku harus sembuh," kan gitu. Terus dikasih solusi, "Kamu penanganan pertama kamu harus beli ini. Kamu harus gini. Ini tugas dia." Jadi kita bagi tugas. Dia yang meluncur tuh jalan perjalanan 45 menit ngambil obat, aku yang nanganin Uwi di situ. Bener-bener aduh, perasaannya tuh ya sebagai cewek gitulah, apalagi aku cengeng ya, bener-bener kayak sekarat, udah nafasnya tuh udah sentik-sentik gitu ya. Kita pun udah mikir, selamat enggak ya, nyawanya bisa bertahan enggak ya. Dalam hati tuh kayak sholawat terus, ya Allah, ini maksudnya mikirnya gini, udahlah nggak apa-apa, uang kita kebuang banyak, nggak bukan kebuang, maksudnya uang kita kepake banyak nggak apa-apa. Sempet juga mikir, soalnya kita ngadep dia juga nggak murah gitu ya, dengan keadaan yang parah, keadaan penyakit banyak menumpuk, terus akhirnya kena panle, otomatis aku sendiri stres dong ya bang. Kita sendiri kayak mikir, ya udahlah, dan pada akhirnya kita dikasih kesempatan ya di situ. Terus udah kan, udah dapat obat, ya udah proses maksimal mungkin untuk merawat si Uwi pas panle. Ya akhirnya endingnya si Uwi bisa cantik kayak gini. Tapi itu proses. Nah, itu kita berapa kali, 2 kali minum tuh seneng banget. Uwi tuh ada perkembangan ya bang. Nah, terus gini, panle itu apa sih? Panle itu virus yang mematikan dan itu sangat menular. Nah, panle itu menular ke semua kucing, cepet banget nularnya, bisa hitungan jam. Panle itu biasanya itu maksimalnya 2 hari malahan. Tapi cuma 24 jam. Nah, kadang 24 jam. Tapi kalau semisal ada kucing yang lebih dari 4 hari 5 hari, berarti itu ada kemungkinan peluang dia bisa sembuh. Panle itu virus yang mematikan, itu gampang menularkan ke semua kucing, dan biasanya kucing itu yang gampang kena panle itu anakan, kitten ya. Sebenarnya kucing dewasa bisa ya bang, cuman lebih rentan ke kitten. Lebih rentan ke kitten karena itu kan udah panle virus yang bisa bikin kucing ya kayak gitulah. Terus tapi nggak menular di manusia, aman. Terus ciri-ciri kucing kena panle itu apa aja yang kita rasain? Ciri-ciri kena panle itu ciri-ciri ini nggak bisa langsung shoot, nggak bisa. Cuman kita bisa itu kena panle kenapa? 1, dia itu muntah, dia muntah kuning disertai mencret. 1 itu. Terus dia itu nggak nafsu makan, pastilah kalau kucing sakit nggak
nggak nafsu makan. Terus lemas banget itu. lemas banget. Lemes banget. Itu kalian kalau udah satu yang bikin yakin itu kucing kalian kena pantai, muntah warna kuning, putih ke kuning-kuningan, itu kalian harus hati-hati. Kok pesan pantai itu udah satu yang paling yakin kuning, tapi kuningnya enggak kuning muntahan pakan, enggak, cuman kuning kayak air liur cairan, kayak kuning gimana ya, aku nggak punya dokumentasinya sih, jadi nggak bisa ngasih tahu untaannya kayak gimana kan. Pokoknya kuning kayak cairan, intinya kayak cairan gitulah. Kuning, tapi nggak ada bulu nih, Nggak ada bulu itu kan sehat, tapi kuning. Terus yang Demam. terakhir itu Ada yang pupil matanya membesar. Kalau pupil mata udah membesar, habis muntah, pupil mata membesar, udah. Ya itu kalau dari segi pengalaman kita ya, cuman mungkin di kucing lain tanda-tanda lain juga bisa kayak Pokoknya intinya gitu. intinya gitu, mungkin ada yang bisa kayak demam, terus pokoknya kayak dia tuh nggak mau minum, apa sih, dehidrasi. Nah itu terutama ya itu kalau seputaran pantai ya paling cuman kayak muntah yang dijelasin abang tadi. Terus apa nih? Terus Pantai. cara penularannya nih, Cara penularan kalau dari segi pengalaman kita mikirnya tuh mungkin di jalan ya. di jalan. Paman Di gini, jalan. di saat kucing kalian itu kena air hujan, dia itu kan pasti kedinginan, dia kan kedinginan, badan kedinginan, terus dia Wih, pasti kayak pipis. iya, 2 kali pipis soalnya. Terus apa kayak imun dia itu turun lagi, drop banget, lingkungan nggak memadai. Nah itu ya. Tuh. Terus kalau kucing satu kena pantai, bekas dari pakan, pasir, air minum, kandang, itu juga pasti kena kayak ketempelan virusnya kayak gitu. Jadi virus itu nempel. Nah kalau kucing kalian sampai telapak tangannya, telapak tangan nginjek kandang, ada pakan kayak gitu-gitulah, bekas kucing yang kena pantai, itu pasti ketularan juga. Pasti. Dan cepet-cepet di steril aja gitu. Kok di steril? Oh kandangnya di steril. Iya, maksudnya dari kandangnya itu dicuci, dipanas di sinar matahari, terus dari tempat makannya itu dicuci, direbus kalau bisa. Nah itu penularannya lewat situ. Terus kotoran litter box harus selalu bersih itu. Pas kalau salah satu kucing kena pantai ya. Terus kalau aku kemarin kalau pas si Uli kena pantai itu kayak itu loh, kandang itu aku bakar. Jadi kandang aku bakar kayak semprotan baygon itu loh. Sini korek, sini baygon, cos gitu. Terus kalau ada pakan aku buangi semua, aku ganti yang baru. Kalau litter box sama, aku buang. Aku nggak mau ngambil resiko. Maksudnya nggak dipakai lagi. Ini bukan maksud sombong ya. Cuman kita nggak mau ngambil resiko. Emang kan kalau misal dipakai, dicuci, ya kalau bersih, kalau enggak, kalau aku nggak mau ngambil resiko, langsung buang gitu aja lah. Iya benar. 50.000 hilang daripada kucing kalian yang hilang, gitu aja sih. Mungkin kalian ada punya cara yang lain ya. Nah, mungkin cara orang-orang kan beda-beda. Aman aja, bro. Kita main aman aja. Nah, terus pertolongan pertama nih, waktu pengalaman kita itu otomatis ya kita tetap dapat arahan dari orang yang berpengalaman ya, orang yang ya berpengalaman itu udah orang yang ahli lah gitu. Nah pertama itu aku disuruh beli RC Recovery, Royal Canin Recovery. Nah terus yang kedua aku tuh disuruh ngasih vitamin Nutriplus Gel. Terus yang ketiga itu air sama madu, air madu. Air madu. Terus sama spet. Nah jadi 4 itu gimana? Jadi ketika kucing kalian sakit itu sebisa mungkin jangan sampai dia itu benar-benar nggak masuk
nggak kemasukan makanan, nggak kemasukan minuman. Jangan sampai kucing kalian tuh kayak dehidrasi, itu jangan sampai. Nah makanya aku disuruh pakai RC Recovery karena itu kan emang buat kucing sakit. Selain itu kan dia lemaknya tinggi, jadi itu kan kayak ngebantu biar dia nggak lemes kan. Nah terus yang kedua itu aku selalu nyediain air madu karena setiap saat dia bang, ya katakan 2 jam sekali. Enggak, waktu itu tuh aku setiap 1 menit sekali aku nyepetin bang. Masuk nyepetin terus gak 2 jam sekali? Enggak, waktu awal. awal. Waktu awalnya waktu dia bener-bener nafasnya udah itu, aku selalu ngasih air. Jadi 1-2 menit sekali. Tapi selang dia nafasnya udah lumayan panjang, tapi maksudnya ya udah lumayan, nggak kayak sendik-sendik gitu. Setiap 1-2 jam sekali aku ngasih air sambil aku ngasih makanan RC-nya itu recovery itu. Nah terus selain itu NutriPlus Gel itu ngebantu banget, soalnya pas saat itu kan juga vitamin itu bener-bener booming ya, baru booming, katanya bagus banget, makanya aku pakai itu dan sampai sekarang juga masih pakai sih, soalnya berkembang di kucingku. Nah itu aku ngasih tuh bisa sampai 6 kali ya waktu itu tuh, 6 kalian NutriPlus Gel itu ya. Aku spetnya itu gue buat makanan, buat minuman 1-2 jam sekali aku spetin sampai nungguin abang datang, perjalanan 45 menit. PP berarti 2 jam. Nah, PP berarti hampir 2 jaman. Itu kayaknya oke. Tapi itu soalnya pantai itu dari dalam panas, dari dalam kayak kebakar gitu loh. Sampai kipas angin ada berapa waktu itu? Ada kipas angin, udah sampai dikipas-kipasin ya, udah kayak manusia kalau sakit. Tapi nggak ngaruh sama sekali. Ya pokoknya aku di situ berusaha semaksimal mungkin, dan alhamdulillah ternyata kita masih diberi kesempatan buat melihara Uwi sampai sekarang. Nah itu caranya. Jadi penanganan pertama intinya siapin RC Recovery, air madu, atau kalau semisal nggak ada madu bisa air gula ya bang. Air gula, terus sepet sama vitamin. Kalau vitamin, kalau aku sendiri NutriPlus Gel, tapi kalau kalian mau pakai apa terserah, monggo. Nah itu penanganan pertama, dan ini anaknya sekarang udah 1 tahun. Pejuang Panle, nggak cuma Panle, banyak ini. Banyak banget. Tapi cerita paling ekstrimnya ya Panle itu. Pengorbanan fisik, pengorbanan duit, pengorbanan hati. Aku tuh anak mahal. Aku anak mahal sih. Cuman ini si Uwi, anak pejuang Panle yang bisa selamat. Kalau ada yang bilang Panle itu nggak ada obatnya, ya ini buktinya gitu aja sih. Yang penting nggak telat gitu. Yang penting kamu nyari obatnya tuh nggak telat, dan pencegahan Panle, vaksin tetap ya bang. Kalau ada yang tanya bang, itu periksanya di mana? Waktu dulu aku periksanya di Salatiga, di King Pet Shop Salatiga punyanya Om Rudi. Makasih Om Rudi udah ngebantu Uwi sampai sekarang udah cantik banget. Oh kalau kucing kalian itu kena Panle, ciri-cirinya muntah kuning, terus pupil mata membesar. Itu cepet-cepet dilahirin ke dokter. Soalnya nggak ada tumbuh-tumbuhan atau obat alternatif yang bisa mengobati, nggak ada, langsung aja ke dokter. Itu pokoknya kesadaran kita cepat respon dan kita. Intinya sekarang gini sih, kalau anabul kita udah lesu, udah lemes, nggak doyan makan, nggak mau minum, itu harus bener-bener waspada, was-was banget ya. Dah itu buru-buru dicekin, kalian harus bener-bener peka, ini kenapa. Nah dari situ kita bisa belajar semuanya. Pencegahan Panle itu tadi kan vaksin. Nah itu biasanya divaksin itu dia di vaksin pertama ya. Nah buat kucing yang bisa divaksin itu umur 4-8 minggu. 4-8 minggu, 2 dan 3 bulan. 6
untuk vaksin pertama itu biasanya udah bisa buat kita 6 sampai 8 minggu, dan selanjutnya itu untuk lanjutannya itu 16 mingguan gitu. Jadi begitu. Itu pengalaman kita. Kalau kalian punya pengalaman lain bisa komen di kolom komentar bawah. Gimana sih perjuangannya nolongin kucing yang kena panle sampai bisa sembuh? Sensasinya gimana? Bener Pasti banget. Ekstrim banget. Tapi sebenarnya semua kucing kita punya cerita loh. Next kita bakal, kalau semisal kita kalian pengen denger cerita-ceritanya bisa komen, oke? Nanti kita sharing. Cukup sekian video dari kita. Semoga pengalaman kita bisa membantu. Jangan lupa like, comment, and subscribe, oke? Nggak usah share, nggak penting.